Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Santiani, NPM 203404067 dari kelas B Perbankan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai judul karya tulis ilmiah, yaitu pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah akan membahas mengenai pengertian dari investasi. Investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang dan perlengkapan produksi yang tersedia dalam perekonomian. Investasi yang umum dilakukan berarti bagi investor yang berani menanggung resiko yang besar. Aktivitas investasi bisa mencakup pada aset yang lebih kompleks seperti saham, obligasi, option, dan fitur bahkan ekuitas internasional. Ada dua jenis bentuk aset yang dapat diinvestasikan, yaitu yang pertama, real investment adalah menginvestasikan sejumlah dana tertentu pada aset berwujud seperti tanah, emas, bangunan, mesin, dan lain-lain. Dan yang kedua, yaitu financial investment, yaitu sejumlah dana tertentu pada aset finansial seperti dalam bentuk deposito, saham, obligasi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu akan membahas mengenai investasi asing menggerakkan perekonomian negara. Ada 5 alasan kenapa Indonesia butuh investasi asing. Yang pertama yaitu investasi asing mampu membiayai pembangunan nasional. Yang kedua, investasi asing mampu meningkatkan ekspor. Yang ketiga, investasi asing mengurangi praktek rent-seeking. Dan keempat, investasi asing membantu penyerapan tenaga kerja. Dan yang kelima, spillover dan multiplier efek investasi asing. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam buku Ekonomi Pembangunan 2017, karya Pataravana dan kawan-kawan, pada dasarnya pertumbuhan ekonomi ditentukan dan dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Dan ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi investasi terhadap pertumbuhan perekonomian, yaitu suku bunga, pendapatan nasional per kapita untuk tingkat negara, kondisi sarana prasarana, birokrasi perizinan, kualitas sumber daya manusia, peraturan dan perundang-undangan ketenagakerjaan, stabilitas politik dan keamanan, sosial budaya, pengaruh nilai tukar, dan yang terakhir yaitu tingkat inflasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.